Baik, perkenalkan nama saya Komang Nayantara Aryadinata dengan NIM 1917051013 kelas 6F akan membahas latihan kasus AKL 2 yang terdiri dari dua soal. Soal yang pertama yaitu pada tanggal 1 Januari 2021 PT Gazebo membeli seluruh saham beredar Westlake Company yang berlokasi di Amerika Serikat seharga 5,5 miliar rupiah. Pada tanggal 1 Januari 2021, kurs langsung untuk dolar Amerika Serikat adalah 1 dolar setara dengan 15.000 rupiah. Nilai buku Westlake Company pada tanggal 1 Januari 2021 adalah 180.000 US dollar. Nilai wajar aset tetap terhadap nilai bukunya akan dialokasikan ke paten dan diamortisasi selama 10 tahun. Selama tahun 2021, Westlake Company memperoleh laba sebesar 45.000 dolar Amerika dan mengumumkan dan membayar dividen sebesar 9.500 dolar Amerika. Dividen diumumkan dan dibayarkan dalam dolar Amerika Serikat pada saat kurs 1 dolar Amerika sama dengan 9.650 rupiah. Pada tanggal 31 Desember 2021, PT Gazebo menahan mata uang Amerika Serikat yang diterimanya dari dividen. Pada tanggal 31 Desember 2021, kurs langsung adalah 1 dolar Amerika sama dengan 9.700.000 rupiah. Kurs rata-rata selama tahun 2021 adalah 1 dolar sama dengan 9.750 rupiah. Manajemen telah memutuskan bahwa dolar Amerika Serikat adalah mata uang fungsional dari Westlake Company. Yang diminta yaitu buatlah schedule yang menunjukkan alokasi diferensial dan amortisasi untuk tahun 2021. Schedule tersebut harus disajikan dalam dolar Amerika Serikat dan rupiah. Jawabannya yaitu saham biasa sama dengan 180.000 dolar Amerika dikali 15.000 sama dengan 2,7 miliar rupiah. Kemudian diferensialnya yaitu investasi dikurangi saham biasa, yaitu 5,5 miliar rupiah dikurangi 2,7 miliar rupiah mendapat hasil 2,8 miliar rupiah atau setara dengan 666,67 dolar Amerika. Kemudian jurnal untuk alokasi diferensial yaitu saham biasa dari nilai buku didebet dengan nilai 2,7 miliar rupiah, kemudian diferensial didebet dengan nilai 2,8 miliar rupiah dan investasi pada saham Westlake Company dikredit dengan nilai 5,5 miliar rupiah. Selanjutnya itu tabel schedule alokasi diferensial dan amortisasi tahun 2021. Pada laporan laba rugi terdapat diferensial awal tahun dengan nilai dolar Amerika yaitu 186.666,67 dolar Amerika. Dengan kurs transaksi 15.000 maka dalam rupiah sebesar 2,8 miliar rupiah. Kemudian ada amortisasi periode berjalan. Dalam dolar Amerika yaitu 18.666,67 dolar Amerika dengan kurs transaksinya 9.750 didapat hasil 182 juta rupiah. Kemudian sisa saldonya yaitu 186.666 dikurangi 18.666 didapat hasil 168.000 dolar Amerika. Dan untuk sisa saldo dalam rupiah didapat hasil 2.618 juta rupiah. Pada bagian neraca terdapat sisa saldo pada 31 Desember 2021 yang ditransaksikan menggunakan kurs akhir tahun sebesar 168.000 dolar Amerika dengan kurs transaksinya 9.700 didapat hasil dalam rupiah 1.629.600.000 rupiah. Kemudian ada selisih dimasukkan dalam pendapatan komprehensif lainnya, yaitu selisih transaksi di debit dengan nilai 988.400.000 rupiah didapat dari 2.618 juta dikurangi 1.629.600.000 rupiah.
Selanjutnya yaitu yang B, ayat jurnal PT Gazebo tahun 2021 untuk investasi di Westlife Company. Terdapat 5 jurnal, yaitu yang pertama untuk pembelian investasi pada Westlife Company. Jurnalnya yaitu pada debit investasi pada saham Westlife Company sebesar 5,5 miliar rupiah dan kas di kredit sebesar 5,5 miliar rupiah. Jurnal yang kedua yaitu akruat ekuitas untuk bagian PT Gazebo atas laba Westlife Company. Jurnalnya yaitu investasi pada saham Westlife Company di debit sebesar 438.750.000 dan di kredit pendapatan dari anak perusahaan sebesar 438.750.000 rupiah. Didapat dari 45.000 dolar Amerika dikalikan kurs yaitu 9.750. Yang ketiga yaitu pengakuan dividen diumumkan dan dibayar oleh Westlife Company. Jurnalnya yaitu kas di debit sebesar 91.675.000 rupiah dan investasi pada saham Westlife Company di kredit sebesar 91.675.000 rupiah didapat dari 9.500 dolar dikalikan kurs langsung yaitu sebesar 9.650 rupiah. Jurnal yang keempat yaitu amortisasi diferensial. Jurnalnya yaitu pendapatan dari anak perusahaan sebesar 182 juta rupiah di debit dan investasi pada saham Westlife Company di kredit sebesar 182 juta rupiah. Didapatkan dari 18.666,67 dolar Amerika dikalikan kurs langsung yaitu 9.750 rupiah. Jurnal yang kelima yaitu pengakuan selisih transaksi dari diferensial. Jurnalnya yaitu pendapatan komprehensif lainnya dari selisih transaksi sebesar 988.400.000 rupiah pada investasi pada saham Westlife Company di kredit sebesar 988.400.000 rupiah. Yang C yaitu skedul pembuktian selisih transaksi dan ayat jurnal PT Gazebo untuk bagian dari selisih transaksi. Yang pertama itu pada bagian laporan laba rugi terdapat aset bersih awal tahun sebesar 180.000 dolar Amerika dengan kurs transaksi 15.000 sehingga dalam rupiah yaitu 2,7 miliar rupiah. Kemudian penyesuaian untuk perubahan dalam posisi aset bersih selama tahun berjalan. Yang pertama laba bersih tahun berjalan yaitu 45.000 dolar Amerika dengan kurs transaksi 9.750 rupiah didapat hasil 438.750.000 rupiah. Kemudian ada dividen dibayarkan sebesar 9.500 dolar Amerika dengan kurs translasi 9.650 didapat hasil 91.675.000 rupiah. Kemudian aset bersih, laba bersih tahun berjalan dan dividen dibayarkan dijumlahkan sehingga mendapat hasil 3.047.075.000 rupiah. Kemudian ada aset bersih ditransaksikan menggunakan kurs akhir tahun sebesar 215.000 dolar Amerika dengan kurs translasinya 9.700 didapat hasil 2.090.350.000 rupiah. Kemudian perubahan dalam pendapatan komprehensif lainnya, selisih transaksi selama tahun berjalan mengalami penurunan bersih sebesar 956.725.000 rupiah didapat dari 3.047.075.000 rupiah dikurangi 2.090.350.000 rupiah. Kemudian akumulasi pendapatan komprehensif lainnya, selisih transaksi pada 1 Januari sebesar 0 rupiah sehingga akumulasi pendapatan komprehensif lainnya yaitu selisih transaksi pada 31 Desember sebesar 956.725.000 rupiah. Ayat jurnal untuk mencatat bagian induk perusahaan atas perubahan dalam selisih transaksi dari transaksi akun-akun perusahaan yaitu pada debit pendapatan komprehensif lainnya
dari selisih transaksi sebesar Rp956.725.000 dan dikredit investasi pada saham Westlake Company sebesar Rp956.725.000. Kemudian ayat jurnal penutup pendapatan komprehensif lainnya dalam selisih transaksi dari investasi pada anak perusahaan yaitu Rp988.400.000 dikurangi Rp956.750.000 didapat hasil Rp31.675.000. Jurnalnya yaitu akumulasi pendapatan komprehensif lainnya dari selisih transaksi di debit sebesar Rp31.675.000 dan dikredit pendapatan komprehensif lainnya dari selisih transaksi sebesar Rp31.675.000. Yang D yaitu buatlah ayat jurnal yang dicatat oleh PT Gazebo untuk mengukur kembali akun unit mata uang asing sebesar $9.500. Ayat jurnal untuk menilai kembali akun unit mata uang asing dari jumlah awal dibuat saat menerima rupiah yaitu unit mata uang asing sebesar $6.112 di debit dan penjualan di kredit sebesar $6.112. Kemudian ayat jurnal untuk menyesuaikan unit mata uang asing rupiah ke kurs sekarang yaitu 9.700 sama dengan $1. Jurnalnya yaitu unit mata uang asing di debit sebesar $3.339 dan keuntungan transaksi mata uang asing di kredit sebesar $3.339. Perhitungannya yaitu $9.500 dikalikan Rp9.650 mendapat hasil Rp91.675.000 yang kemudian dibagi dengan 9.700 mendapat hasil $9.451 dan jika dibagi dengan 15.000 mendapat hasil $6.112. Untungnya yaitu $3.339 didapat dari selisih dari $9.451 Amerika dikurangi $6.112 Amerika. Yang E yaitu alokasi sisa saham Westlake Company kepada pemegang saham minoritas sebesar 20% dari saham. Saham biasa yaitu 2,7 miliar dikalikan 20% mendapat hasil Rp540 juta. Kemudian saldo laba terdiri dari saldo laba awal sebesar Rp0 ditambah laba bersih sebesar Rp438.750.000 dikalikan 20% yaitu Rp87.750.000. Kemudian dikurangi dividen sebesar Rp91.675.000 dikalikan 20% mendapat hasil Rp18.335.000 sehingga total saldo labanya yaitu Rp69.415.000. Kemudian akumulasi pendapatan komprehensif lainnya pada selisih transaksi yaitu sebesar Rp956.725.000 dikalikan 20% sehingga mendapat hasil Rp191.345.000 sehingga total kepemilikan minoritasnya sebesar 20% yaitu Rp418.070.000. Baik, selanjutnya soal nomor 2 yaitu pada tanggal 1 Agustus 2021 PT ABC membuat kontrak dengan Jerman Industri untuk membeli barang yang dipesan khusus. Pembuatan dan pengiriman barang tersebut akan memerlukan waktu 60 hari pada tanggal 1 Oktober 2021. Harga kontrak adalah 7 juta euro yang akan dibayar pada tanggal 1 April 20X2, yaitu 150 hari setelah pengiriman barang. Pada tanggal 1 Agustus 2021, PT ABC melakukan lindung nilai
atas komitmen utang mata uang asing dengan kontrak masa depan untuk menerima 7 juta euro dalam 240 hari atau 60 hari sampai pengiriman ditambah 180 hari periode kredit. Kurs masa depan untuk kontrak masa depan 210 hari adalah 4.950 rupiah untuk 1 euro. Tujuan kontrak masa depan 210 hari ada dua, yaitu pertama untuk 60 hari dari tanggal 1 Agustus 20X1 sampai 1 Oktober 20X1. Kontrak masa depan adalah untuk lindung nilai komitmen mata uang asing yang dapat diidentifikasi. Untuk periode 180 hari dari tanggal 1 Oktober 2000X1 sampai 1 April 2000X2. Kontrak masa depan adalah untuk lindung nilai atas posisi kewajiban bersih yang terkena eksposur dalam mata uang asing. Kurs yang relevan pada saat itu adalah pada tanggal 1 Agustus 20X1 kurs tunainya Rp1.500 dan kurs masa depannya Rp4.950. Pada tanggal 1 Oktober 20X1 kurs tunainya Rp2.650 dan kurs masa depannya Rp5.000. Pada tanggal 31 Desember 20X1 kurs tunainya Rp3.950 dan kurs masa depannya Rp7.900. Dan pada tanggal 1 April 20X2 kurs tunainya Rp3.865. Bagaimana Anda mengakui transaksi tersebut dalam ayat-ayat jurnal akuntansi dalam setiap masing-masing transaksi sesuai dengan fungsi lindung nilai sebagai transaksi komitmen belum diakui dan lindung nilai dari transaksi yang diperkirakan. Yang pertama yaitu ayat jurnal lindung nilai komitmen belum diakui. Pada tanggal 1 Agustus 2021 mengakui kontrak masa depan. Pada bagian kontrak masa depan jurnalnya piutang mata uang asing euro didebet sebesar 34.650 juta rupiah dan utang rupiah ke broker dikredit sebesar 34.650 juta rupiah. Didapat dengan mengalihkan 4.950 rupiah yang merupakan kurs pada 1 Agustus dikalikan dengan 7 juta rupiah. Pada tanggal 1 Oktober 20X1 menilai kembali piutang valuta asing dan lindung nilai komitmen menggunakan kurs masa depan. Jurnal pada kontrak masa depan yaitu piutang mata uang asing euro sebesar 350 juta rupiah pada keuntungan transaksi mata uang asing dikredit sebesar 350 juta rupiah didapat dari selisih kurs 1 Oktober dan 1 Agustus 20X1 dikalikan dengan kontrak sebesar 7 juta rupiah. Kemudian pada bagian lindung nilai jurnalnya yaitu kerugian transaksi mata uang asing sebesar 350 juta rupiah dikredit ada komitmen sebesar 350 juta rupiah. Kemudian pada 1 Oktober 2021 menerima persediaan menutup komitmen dan mengakui utang usaha pada mata uang asing. Jurnalnya pada bagian lindung nilai komitmen yaitu persediaan di debit sebesar 18,2 miliar rupiah, komitmen di debit sebesar 350 juta rupiah dan utang usaha euro dikredit sebesar 18.550 juta rupiah. Kemudian pada 31 Desember 20X1 menilai kembali kontrak masa depan menggunakan kurs masa depan dan utang usaha dalam euro menggunakan kurs tunai. Jurnalnya yaitu pada kontrak masa depan piutang mata uang asing di debit sebesar 20,3 miliar rupiah dan keuntungan transaksi mata uang asing di kredit sebesar 20,3 miliar rupiah. Didapat dari selisih kurs 31 Desember dan 1 Oktober dikalikan nilai kontrak sebesar 7 juta rupiah. Jurnal pada lindung nilai komitmen yaitu kerugian transaksi mata uang asing sebesar 9,1 miliar rupiah pada utang usaha dikredit sebesar 9,1 miliar rupiah. Selanjutnya yaitu pada 1 April 20X2 menilai kontrak masa depan pada tanggal jatuh tempo menggunakan kurs tunai dan utang usaha dalam euro. Jurnalnya yaitu pada kontrak masa depan kerugian transaksi mata uang asing di debit sebesar 28.245 juta rupiah dan piutang mata uang asing euro di kredit sebesar 212
28 miliar 245 juta rupiah. Didapat dari selisih kurs 1 April dan 31 Desember dikalikan nilai kontrak. Pada lindung nilai jurnalnya yaitu utang usaha euro didebet sebesar 595 juta rupiah dan dikredit keuntungan transaksi mata uang asing sebesar 595 juta rupiah. Terakhir yaitu pada 1 April 20X2 menyerahkan sebesar 34 miliar 650 juta rupiah dari broker dan menerima euro untuk melunasi utang usaha. Jurnalnya yaitu pada kontrak masa depan, utang rupiah ke broker di debit sebesar 34 miliar 650 juta rupiah dan kas di kredit sebesar 34 miliar 650 juta rupiah. Dan jurnal yang lainnya yaitu unit mata uang asing euro sebesar 27,55 juta rupiah dan piutang mata uang asing di kredit sebesar 27 miliar 55 juta rupiah. Kemudian jurnal pada lindung nilai yaitu utang usaha euro sebesar 27 miliar 55 juta rupiah pada kredit unit mata uang asing euro sebesar 27 miliar 55 juta rupiah. Yang kedua yaitu jurnal untuk lindung nilai arus kas dari transaksi yang diperkirakan dengan melakukan penilaian pada 1 Oktober. Jurnalnya yaitu pada 1 Agustus 2021 mengakui kontrak masa depan pada kurs masa depan. Jurnalnya piutang mata uang asing euro di debit sebesar 34 miliar 650 juta rupiah dan utang di kredit utang rupiah ke broker sebesar 34 miliar 650 juta rupiah. Pada 1 Oktober 2021 menerima persediaan yang merupakan transaksi yang diperkirakan dan mengakui utang usaha valuta asing menggunakan kurs tunai. Jurnalnya pada kontrak masa depan valuta asing yaitu piutang mata uang asing euro sebesar 350 juta rupiah pada pendapatan komprehensif lainnya di kredit sebesar 350 juta rupiah. Dan jurnal pada utang usaha yaitu persediaan sebesar 18 miliar 550 juta rupiah pada utang usaha euro di kredit sebesar 800 miliar 550 juta rupiah. Kemudian 31 Desember 20X1 menilai kembali kontrak masa depan menjadi nilai wajar akhir tahun menggunakan kurs masa depan sejak tanggal 1 Oktober 20X1 dan mengalami laba dan rugi dalam pendapatan bersih. Menilai utang usaha dalam euro menggunakan kurs tunai. Jurnalnya itu pada bagian kontrak masa depan valuta asing, piutang mata uang asing di debit sebesar 20,3 miliar rupiah pada keuntungan transaksi mata uang asing di kredit sebesar 20,3 miliar rupiah. Pada bagian jurnal untuk usaha, jurnalnya yaitu kerugian transaksi mata uang asing sebesar 9,1 miliar rupiah dan utang usaha euro di kredit sebesar 9,1 miliar rupiah didapat dari selisih kurs pada kurs tunai 31 Desember dan 1 Oktober kemudian dikalikan nilai kontrak sebesar 7 juta rupiah. Selanjutnya yaitu 1 April 2000X2 menilai kembali kontrak masa depan pada tanggal jatuh tempo menggunakan kurs tunai dan utang usaha dalam euro menggunakan kurs tunai, menghapuskan keuntungan transaksi dari utang terhadap pendapatan komprehensif lainnya. Jurnalnya yaitu pendapatan komprehensif lainnya sebesar 28 miliar 245 juta rupiah pada piutang mata uang asing euro di kredit sebesar 28 245 juta rupiah. Dan jurnal utang usaha yaitu utang usaha euro di debit sebesar 595 juta rupiah kepada keuntungan transaksi mata uang asing di kredit sebesar 595 juta rupiah. Kemudian 1 April 20X2 menyerahkan 34 miliar 650 juta rupiah dari broker dan menerima euro untuk melunasi utang usaha. Jurnalnya yaitu utang rupiah ke broker 34 miliar 650 juta rupiah pada kas di kredit sebesar 34 miliar 650 juta rupiah. Dan unit mata uang asing di debit sebesar 27
miliar 55 juta rupiah pada piutang mata uang asing euro di kredit sebesar 27 miliar 55 juta rupiah. Jurnal utang usahanya yaitu utang usaha di euro sebesar 27 miliar 55 juta rupiah pada unit mata uang asing euro sebesar 27 miliar 55 juta rupiah. Kemudian asumsikan penjualan persediaan dan berakhirnya proses pengakuan pendapatan dari pendapatan komprehensif lainnya dari kontrak masa depan. Jurnalnya yaitu pendapatan komprehensif lainnya sebesar 7 miliar 595 ribu rupiah pada HPP sebesar 7 miliar 595 ribu rupiah didapat dari 34 miliar 650 juta rupiah dikurangi 27 miliar 55 juta rupiah. Kemudian ada jurnal harga pokok penjualan sebesar 18 miliar 550 juta rupiah pada persediaan di kredit sebesar 18 miliar 550 juta rupiah. Selanjutnya yaitu jurnal untuk lindung nilai arus kas dari transaksi yang diperkirakan tanpa penilaian kembali pada 1 Oktober. Jurnalnya yaitu 1 Agustus 2021 mengakui kontrak masa depan pada kurs masa depan. Jurnalnya piutang mata uang asing euro sebesar 34 miliar 650 juta rupiah di debit dan utang rupiah ke broker di kredit sebesar 34 miliar 650 juta rupiah. Didapat dengan mengalihkan kurs pada 1 Agustus 2021 dengan nilai kontrak sebesar 7 juta rupiah. Kemudian 1 Oktober 2021 menerima persediaan yang merupakan transaksi diperkirakan dan mengakui utang usaha valuta asing menggunakan kurs tunai. Jurnal pada utang usaha yaitu persediaan di debit sebesar 18 miliar 550 juta rupiah dan utang usaha euro di kredit sebesar 18 miliar 550 juta rupiah. Didapat dari kurs tunai 1 Oktober 2021 dikalikan dengan nilai kontrak 7 juta rupiah. Kemudian 31 Desember 2021 menilai kembali kontrak masa depan menjadi nilai wajar akhir tahun menggunakan kurs masa depan sejak tanggal Agustus dan mengakui bagian efektif dari perubahan nilai dalam pendapatan komprehensif lainnya. Menilai kembali utang usaha dalam euro, menghapuskan kurs tunai, kemudian sesuai PSAK 55 merefleksikan bagian pendapatan komprehensif lainnya yang jumlahnya dihapus dengan kerugian transaksi valuta asing yang diakui dari utang valuta asing yang diukur kembali menggunakan kurs tunai sesuai dengan PSAK 10. Jurnal pada kontrak masa depan yaitu piutang mata uang asing euro sebesar 20 miliar 650 juta rupiah pada keuntungan transaksi mata uang asing sebesar 20 miliar 650 juta rupiah didapat dari selisih kurs masa depan 31 Desember dengan 1 Agustus 2021 kemudian dikalikan nilai kontrak sebesar 7 juta rupiah. Kemudian jurnal pada utang usaha yaitu kerugian transaksi mata uang asing sebesar 9,1 miliar rupiah di debit dan utang usaha euro di kredit sebesar 9,1 miliar rupiah. Didapat dari selisih kurs tunai 31 Desember dengan 1 Oktober kemudian dikalikan nilai kontrak 7 juta. Kemudian jurnal pada kontrak masa depan valuta asing yaitu pendapatan komprehensif lainnya sebesar 9,1 miliar rupiah di debit dan keuntungan transaksi mata uang asing sebesar 9,1 miliar rupiah di kredit. Selanjutnya yaitu 1 April 20X2 menilai kembali kontrak masa depan pada tanggal jatuh tempo menggunakan kurs tunai dan utang usaha dalam euro menggunakan kurs tunai. Menghapuskan keuntungan transaksi dari utang terhadap pendapatan komprehensif lainnya. Jurnalnya yaitu pada kontrak masa depan pendapatan komprehensif lainnya di debit sebesar 28 miliar 245 juta rupiah dan piutang mata uang asing euro di kredit sebesar 28 miliar 245 ribu rupiah. Dan jurnal utang usaha yaitu utang usaha euro di debit sebesar 595 juta rupiah dan keuntungan transaksi mata uang asing di kredit sebesar 595 juta rupiah.
Jurnal selanjutnya yaitu kerugian transaksi mata uang asing sebesar 595 juta rupiah di debit dan pendapatan komprehensif lainnya di kredit sebesar 595 juta rupiah. Kemudian pada 1 April 20X2 menyerahkan sebesar 34 miliar 950 juta rupiah dari broker dan menerima euro untuk melunasi utang usaha. Jurnalnya yaitu pada kontrak masa depan, utang rupiah ke broker di debit sebesar 34 miliar 650 juta rupiah, pada kas di kredit sebesar 34 miliar 650 juta rupiah. Jurnal selanjutnya yaitu unit mata uang asing euro sebesar 27 miliar 55 juta rupiah pada piutang mata uang asing euro di kredit sebesar 27 miliar 55 juta rupiah didapat dari kurs pada 1 April 20X2 dikalikan nilai kontrak yaitu 7 juta rupiah. Kemudian jurnal pada utang usaha yaitu utang usaha di debit sebesar 27 miliar 55 juta rupiah pada unit mata uang asing euro di kredit sebesar 27 miliar 55 juta rupiah. Terakhir yaitu asumsikan penjualan persediaan dan berakhirnya proses pengakuan pendapatan dari pendapatan komprehensif lainnya dari kontrak masa depan. Jurnal pada kontrak masa depannya yaitu pendapatan komprehensif lainnya di debit sebesar 7 miliar 595 juta rupiah dan harga pokok penjualan di kredit sebesar 7 miliar 595 juta rupiah didapat dari selisih antara 34 miliar 650 juta rupiah dengan 27 miliar 55 juta rupiah. Kemudian jurnal selanjutnya yaitu harga pokok penjualan di debit sebesar 18 miliar 550 juta rupiah dan persediaan di kredit sebesar 18 miliar 550 juta rupiah. Baik, sekian jawaban dan pembahasan saya dari 2 soal akuntansi keuangan lanjutan yang diberikan pada PR untuk kelas F. Terakhir saya ucapkan terima kasih kepada semua yang sudah menonton video saya ini.